Ini di antara amal yang sangat mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis kan, ketika kita sedang berjalan bersama, kemudian berpisah sebentar, ketemu lagi ya salam lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Wa'iyadhan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala anugerahkan kepada kita. Dan untuk kesekian kalinya kita sampaikan bahwa di antara kenikmatan besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah kenikmatan untuk terus bisa menimba ilmu agama, menempuh jalan untuk menimba ilmu agama, karena ia merupakan jalan mudah dan pintas untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara banyaknya amal saleh dan banyaknya amal ibadah, maka amal yang mulia ini adalah salah satu amal yang tidak layak untuk ditinggalkan. Berusahalah, luangkan waktu, kondisikan segala keadaan agar bisa selalu untuk duduk atau mendengarkan ilmu yang disampaikan. Yang memiliki kemudahan untuk bisa berhadir, maka insya Allah Ta'ala pahala yang didapatkan lebih banyak dengan perjalanan yang dilakukan, dengan keutamaan bermajlis ilmu dan yang semisalnya. Yang berhalangan yang hanya bisa mendengarkan dari rumah, maka juga termasuk bagian daripada menimba ilmu agama. Yang terpenting adalah bagaimana amal yang mulia ini selalu kita jaga dan berusaha dan harus dipaksa agar kita bisa tetap istiqamah dalam rangka menimba ilmu agama. Karena seperti yang kita ketahui bersama, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan, baik makna menempuh jalan itu dengan makna yang hakiki sebagaimana para hadirin sekalian melakukan perjalanan dari rumahnya menuju majlis ilmu, atau dengan makna yang lain seperti duduknya kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan apa yang disampaikan, membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka,
maka itu bagian daripada menimba ilmu agama yang balasannya adalah sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan jalan baginya dengan menimba ilmu agama itu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini dan selalu berharap, jaga keikhlasan kita dan besarkan harapan dan doa kita, mudah-mudahan ini salah satu di antara amal yang menjadi sebab kita mudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan sekali lagi ini adalah kenikmatan yang besar teruntuk bagi mereka yang Allah Ta'ala berikan hidayah, diberikan keistiqamahan untuk terus dan istiqamah di dalam menimba ilmu agama. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus bagi ibu-ibu dan para akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Kitabul Jami'. Sekali lagi kita sampaikan bahwa Kitabul Jami' adalah sebuah kitab dan pembahasan yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan beliau sengaja menyebutkan hadis-hadis seputar adab di penutup kitab beliau yang notabene-nya membahas permasalahan fikih. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dengan tingginya ilmu tidak boleh melupakan adab, dan seseorang yang berilmu harus tercermin dalam dirinya adab yang mulia. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita akan membahas bab yang pertama, yaitu bab adab terlebih dahulu, yang mana dalam bab adab ini terdapat beberapa hadis. Dan hadis pertama alhamdulillah sudah kita bahas muqaddimah atau awal-awalnya yang berkaitan dengan masalah hak sesama muslim, yaitu yang pertama adalah salam. Baik, kita bacakan kembali hadisnya, hadis yang pertama ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Pertama, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Keempat, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakan ia dengan mengucapkan yarhamukallah. Berkaitan dengan poin keempat, saya pernah mendengarkan kisah bahwa ada salah seorang syekh yang kala itu cukup jauh dari orang yang bersin. Jadi ada orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Syekh yang sedang berada jarak cukup jauh dari orang yang bersin, kemudian karena dia mendengarkan orang tersebut bersin, ya, maka dia mendatangi orang tersebut dan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian ditanya, ya Syekh, untuk apa gerangan engkau datang jauh-jauh untuk mendatangi orang tersebut dan ingin mengucapkan tashmid, yaitu ingin mengucapkan yarhamukallah? Kata beliau, saya ingin mendapatkan doa setelah saya mengucapkan yarhamukallah, yaitu apa? Yahdikumullah. Yahdikumullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadamu. Maka ini salah satu amal yang baik. Jangan disepelekan. Kalau ada yang bersin, ya, hacis misalkan, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan ucapkan yarhamukallah. Dan dibalas lagi yahdikumullah. Ini saling mendoakan kebaikan. Dan dua-duanya hal penting. Dapat rahmat dan dapat hidayah. Baik, sedikit cerita. Kemudian yang kelima, jika dia sakit maka jenguklah, ini termasuk hak sesama muslim. Yang keenam, jika dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika Nabi mengatakan hak muslim terhadap muslim yang lain, ini menunjukkan sifat umum, ya. Ungkapan ini
bersifat umum, mencakup setiap individu muslim. Catatannya selama dia muslim, baik dia adalah muslim yang baik keislamannya atau yang kurang baik. Teruntuk muslim yang baik keislamannya atau yang kurang baik. Baik muslim yang senantiasa taat atau yang dikenal pelaku maksiat misalnya. Maka mereka memiliki hak-hak sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di atas, selama tidak mencapai kepada derajat kekufuran yang dapat mengeluarkannya dari Islam. Selama dia muslim, intinya hukum asalnya dia memiliki hak. Dan hak-hak di atas ada yang bersifat sunnah untuk dipenuhi dan ada yang bersifat wajib. Kemudian sekali lagi kita sampaikan bahwa penyebutan bilangan 6 ini bukan pembatasan. Ya, ini bukanlah pembatasan. Tapi makna atau maksud dari penyebutan kata 6 atau mungkin ada hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bilangan tertentu itu penekanan yang menunjukkan bahwa amal ini jika itu adalah amal yang baik jangan ditinggalkan, dan ketika itu adalah amal yang buruk jangan dilakukan. Jadi sifatnya adalah sebagai penekanan. Baik. Hak yang pertama sudah kita jelaskan dan kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Ketika engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Baik antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Bagaimana dengan atau selain mahram atau lawan jenis? Maka jawabannya hukum asalnya boleh dengan catatan tidak mendatangkan madarat atau mendatangkan fitnah. Keutamanya besar sekali dari mengucapkan salam, di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam. Dengan salam kita akan saling mencintai, kita akan saling menyayangi, dan ketika kita saling menyayangi dan saling mencintai, maka itu salah satu sebab yang mendatangkan atau menguatkan keimanan seorang hamba. Maka ini di antara amal yang sangat mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis kan, ketika kita sedang berjalan bersama, kemudian berpisah sebentar, ketemu lagi ya salam lagi. Gitu. Ada yang baru pamitan, lupa sesuatu, kembali lagi ya salam lagi. Ini salah satu amalan yang mulia karena keutamaan besar yang ada di dalamnya. Bahkan dikatakan termasuk Islam yang terbaik itu adalah wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Termasuk yang menyebabkan seseorang mencapai kesempurnaan iman adalah dengan mengucapkan salam, sebagaimana dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. 3 perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya maka imannya sempurna. Apa itu? Yang pertama, al-insafu min nafsik, bersikap adil pada diri sendiri. Wa baldhus salam lil alim, mengucapkan salam kepada setiap orang. Wal infaqu minal iqtar, dan berinfak ketika kondisi pas-pasan. Kondisi pas-pasan tetap berinfak, tetap bersedekah. Baik, itu sedikit mengulang permasalahan salam yang merupakan amalan yang mulia, yang mana di dalamnya terdapat keutamaan dan ganjaran yang begitu luar biasa besarnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu hak yang wajib dipenuhi adalah menjawab atau memenuhi undangan. Ya. Menjawab atau memenuhi undangan saudara-saudara kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tadi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Cucuk ayu Ustaz pakai pakaian batiknya, biar menjiwai tema kajian. Baik.
Ketika Nabi SAW mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu, jika saudaramu mengundangmu maka penuhilah undangannya. Mayoritas ulama memahami dan mengatakan bahwa hukum asal memenuhi undangan ya adalah wajib. Adalah wajib. Dan yang dimaksud dengan undangan di sini adalah walimah pernikahan. Disebutkan dalam Ma'alim As-Sunan karya Al-Khattabi. Ya. Adapun memenuhi undangan yang lainnya maka hukumnya mustahab dan tidak sampai kepada diwajibkan. Ya, dan tidak sampai kepada diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi menurut mayoritas para ulama berdasarkan hadis di atas wa idza da'aka fa'ajibhu, ini hanya berkaitan dengan undangan walimah. Ini berkaitan dengan undangan walimah. Adapun yang lainnya tidak sampai kepada derajat wajib, hanya amalan yang disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yajib ad-da'wah faqad asallah wa rasulah. Seburuk-buruk jamuan makanan adalah jamuan walimah, acara pernikahan yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkannya atau orang-orang yang kaya saja. Dalam artian orang-orang kaya itu sebenarnya tidak terlalu butuh dengan makanan walimah. Kemudian mereka diundang. Sementara yang miskin-miskin yang terkadang lebih membutuhkan makanan-makanan yang mungkin mereka ingin merasakan makanan yang enak, makanan yang lezat pun diabaikan. Nah, ini menjadi syarat ta'am. Ya, menjadi syarat ta'am. Bukan berarti nggak boleh ngundang orang-orang yang berduit, enggak. Undang, tapi juga jangan dilupakan orang-orang yang membutuhkan. Ya, misalkan kita berikan hidangan-hidangan yang ada kepada orang membutuhkan, atau mungkin kita undang. Atau seandainya jika tidak memungkinkan kita datangkan kepada mereka, kita bawa makanan yang banyak agar mereka juga bisa merasakan nikmat atau lezatnya to'am-to'am yang dihidangkan pada saat walimah. Itu yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Memang pada dasarnya walimah itu bermacam-macam. Walimah itu kan umum. Walimah itu lebih terkesan seperti membuat acara, menghidangkan makanan, dan orang-orang diundang. Membuat acara, menghidangkan makanan, dan orang-orang diundang. Nah, hanya saja, seperti contoh-contohnya ada walimatul urs, pesta pernikahan. Kemudian ada khitan, kemudian diwalimahkan. Kemudian ada juga menempati rumah baru, ada yang diwalimahkan. Ada kelahiran anak, ada yang diwalimahkan. Padahal itu bukan sebuah kewajiban. Kayak kelahiran anak, walimah akikah yang lebih ditekankan. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat apakah akikah itu wajib atau sunnah. Tapi ada penekanan di sana. Tapi yang lebih ditekankan itu adalah iraqatud dam, menyembelih hewannya. Ya. Untuk penyerahannya silahkan, bisa langsung dibagikan dalam keadaan mentah, bisa dimasakkan kemudian dibagikan dan disebarkan, atau mungkin dengan mengadakan walimah. Ya. Kemudian ada walimah setelah pulang safar dan yang semisalnya. Wallahu alam. Akan tapi kalau dilihat dari konteks hadis, wallahu alam menurut jumhur, maka yang dimaksud di sini adalah walimah pernikahan. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, maka hendaklah kalian mendatanginya. Ya. Dan jumhur mengatakan bahwa memenuhi undangan walimah pernikahan asalnya wajib. Ya, memenuhi undangan walimah dalam hal ini adalah pernikahan adalah wajib. Hanya saja para ulama mengatakan jika terdapat uzur atau adanya kemungkaran, maka
seseorang tidak lagi wajib, bahkan dikhawatirkan jatuh kepada kemaksiatan. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang ada, misalkan sulit untuk menjaga diri, yang pada akhirnya dikhawatirkan bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Ya, baik. Yang pada intinya, kalau kita lihat dari apa yang disebutkan di dalam hadis, maka diketahui bahwa hukum menghadiri walimah, ya, hukum menghadiri walimah, terutama dalam hal ini adalah walimah pernikahan, karena tentunya walimah itu bermacam-macam. Ya, walimah itu bermacam-macam. Tapi kalau kita lihat konteks yang ada, maka ini kembali kepada walimah pernikahan. Karena seseorang yang menikah itu diperintahkan untuk mengadakan walimah. Seseorang yang menikah itu diperintahkan untuk mengadakan walimah dengan tujuan ingin mengumumkan pernikahannya. Ya, jadi ada akad, ada walimah. Ada akad, ada walimah. Akad tujuan utamanya apa? Untuk mengesahkan hubungan antara dua insan dengan akad. Apa syarat-syarat agar akad tersebut bisa sah? Di antaranya adalah tentunya adanya kedua mempelai. Ada calon suami, ada calon istri. Kalau seandainya cuma calon suami aja nggak ada istrinya, nggak sah. Mau nikah sama siapa? Atau kebalikannya. Ya, ada dua mempelai. Kemudian ada saksi. Ketika memang tidak diadakan, tidak dirayakan, maka tetap sah. Tapi setelah itu diwajibkan untuk mengadakan walimah. Hanya saja kalau kita lihat dari kebiasaan di masyarakat kita, ketika akad pun sudah sebenarnya mengumumkan, cuma kecil-kecilan. Nanti baru ada resepsi yang lebih besar. Maka itu sesuatu yang diperintahkan dengan tujuan agar kita mengumumkan bahwa kedua mempelai ini sah sebagai suami istri dan dibuktikan dengan adanya akad nikah pada tanggal sekian, tanggal sekian. Ada yang memisah dua acara tersebut, ada yang menggabungkan di pagi harinya akad dan di siang hari atau menjelang siang dilakukan acara walimah. Nah, untuk itu dalam menghadiri walimah pernikahan ya wajib ya berdasarkan hadis-hadis tadi, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha, apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah pernikahan maka hendaklah dia mendatanginya. Baik. Syarat-syarat undangan seseorang itu dipenuhi. Kalau para ulama berdasarkan beberapa arahan-arahan yang disebutkan di dalam syariat, ya, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sejumlah kejadian yang dialami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in menyebutkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya, di sebuah acara walimah, yang mana hukum bagi yang diundang wajib mendatanginya. Kapan? Dalam artian kapan kita wajib mendatangi sebuah undangan itu apabila terpenuhi syarat-syarat berikut bagi yang mengundang. Yang pertama, yang mengundang adalah seorang muslim. Yang pertama, yang mengundang adalah seorang muslim. Ya. Bagaimana dengan orang yang kafir? Dalam arti tidak beragama Islam, maka perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa interaksi antara seorang mukmin dengan orang yang kafir, ya, itu ada beberapa rincian. Yang pertama berhubungan dengan loyalitas karena dunia. Berhubungan loyalitas karena dunia. Ketika dalam permasalahan dunia saja dan kita memiliki kebutuhan, maka interaksi kita dengan mereka sesuatu yang diperbolehkan. Tapi kalau bukan karena adanya kebutuhan, ya, apalagi dikhawatirkan yang membuat kita semakin dekat, cinta dan bahkan sangat-sangat loyal dengan mereka, yang menyebabkan runtuhnya atau goyahnya keimanan hamba, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah
wabtigha'a mardhati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Hai orang-orang yang beriman, dalam surat Mumtahanah ayat pertama. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman yang setia, yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Pada sungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Jadi kalau seandainya loyalnya tidak ada hai kebutuhan yang membuat kita semakin cinta, semakin dekat, nah maka ini tidak boleh dilakukan. Walaupun ini dalam masalah dunia. Walaupun ini dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah agama maka jelas lakum dinukum waliyadin. Kalau dalam masalah loyalitas dalam masalah agama maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Apalagi sampai lebih membela mereka dibandingkan kaum muslimin. Apalagi mendukung mereka dibandingkan barisan kaum muslimin. Maka ini ada perbuatan yang jelas diharamkan, ya. Intinya untuk urusan interaksi duniawi, ya, dalam masalah dunia yang tidak sampai kepada hubungan kecintaan loyalitas, ya, seperti jual beli, menghadiri undangan jamuan makan dan hal-hal mubah yang lainnya, maka hal ini diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya. Selama tidak menimbulkan bahaya. Dalam artian kewajiban-kewajiban kita pun tetap terpenuhi dan kita pun tidak harus meninggalkan apa yang menjadi prinsip dan keyakinan kita. Maka pada saat itu ya silahkan datangi saja. Silahkan dan datangi. Kecuali di dalamnya ada hal-hal yang bisa membahayakan agama kita. Hanya saja para ulama mengatakan tidak wajib, tidak masuk dalam konteks kewajiban untuk mendatangi undangan mereka, ya. Tidak ada kewajiban untuk mendatangi undangan mereka. Tapi ketika mereka adalah orang-orang yang kita kenal tetap dianjurkan. Tetap dianjurkan. Dengan harapan ini yang membuat mereka tertarik bagaimana melihat akhlak yang mulia, ya. Bagaimana perilaku yang baik dari seorang muslim, maka tetap dianjurkan. Meskipun tidak wajib, ya, meskipun tidak hanya saja ketika banyak kemungkaran yang di dalamnya, maka hendaknya kita lebih mempertimbangkan yang dikhawatirkan di dalamnya terjadi kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu berkaitan dengan mengundang atau yang mengundang ini adalah seorang yang bukan muslim. Tapi kalau seorang muslim ya, maka hukum asalnya kita wajib mendatanginya. Ya, ketika dia seorang muslim, maka hukum asalnya kita wajib mendatangi. Itu syarat yang pertama. Kapan kita diwajibkan untuk mendatangi walimah? Syarat pertama adalah yang mengundang adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar atau tidak diboikot. Ya, bukan orang yang dihajar atau orang yang sedang diboikot. Misalnya ada orang yang diboikot lantaran perbuatan buruknya. Kan pemerintah memperhatikan hal-hal tersebut bahwa fulan jangan didekati karena dia memberikan pengaruh yang sangat buruk misalkan. Kemudian dia mengundang-undang, pada saat itu tidak wajib untuk didatangi. Tidak wajib. Karena tentunya akan membahayakan agama kita. Akan membahayakan agama kita. Maka pada saat itu tidak wajib untuk didatangi. Ya. Ketika dia termasuk orang yang dihajar ya, atau diboikot, misalkan dalam hal ini diboikot oleh pemerintah, masyarakat diperingatkan tentang keburukan yang bisa ditimbulkan, atau mungkin apa yang dinasihatkan atau disarankan oleh para ulama atau para asatidzah, berhati-hati dengan fulan ini memiliki penyimpangan dalam keyakinan, ya, yang dikhawatirkan kita bisa terpengaruh ketika kita bergabung atau ikut bersamanya. Baik. Apalagi sampai kepada penyimpangan dalam masalah akidah, ya. Penyimpangan dalam masalah akidah, maka ini juga termasuk yang menghilangkan kewajiban untuk menghadiri walimah sebuah pernikahan.
Kemudian yang ketiga, undangan tersebut bersifat khusus, betul-betul ditujukan kepada kita. Undangan ditujukan kepada Bapak Fulan dan keluarga. Ya, dan keluarga. Nah, kalau sudah keluarga tuh banyak. Ya. Tapi mungkin kita gunakan urf. Kebiasaan kita siapa keluarga-keluarga, mungkin keluarga inti. Jangan keluarga kebetulan ada paman, sepupu dan segala macam, semua diajak, ya kesian orang. Kita gunakan urf. Urfnya biasanya bagaimana? Urf biasanya mungkin keluarga inti misalnya. Atau terkadang disebutkan suami istri. Jadi mohon maaf, anak-anak jangan diajak. Kecuali ketika kita sudah meminta izin. Ya meminta izin, mohon maaf Pak, ini kebetulan anak-anak masih kecil. Gak bisa ditinggal di rumah, undangannya kan hanya suami dan istri. Boleh nggak kami bawa anak-anak? Nah, itu nggak masalah. Tapi sekali lagi ini dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf atau kebiasaan setempat. Jadi ketika undangan tersebut bersifat khusus, bisa disampaikan secara lisan. Jadi kalau sudah disampaikan secara lisan itu sudah undangan. Sudah sampai Ustaz undangannya ke ulun. Maksudnya nggak ada sampai ya undangan yang ya seperti itu, yang berlipat-lipat surat-surat. Tapi sudah disampaikan, maka cukup dengan lisan pun itu sebuah undangan. Atau mungkin ada kartu undangan khusus, ya. Atau melalui media elektronik saat ini kan kita dimudahkan dengan itu. Terkadang disebarkan secara khusus Japrian, misalkan. Datanglah pian. Apalagi disebutkan dalam undangan itu nama kita, ya. Baik secara media khusus yaitu elektronik atau secara langsung. Akan tapi kalau undangan tersebut bersifat umum, ketika misalkan dalam majelis jamaah masjid ada undangan ditempel di masjid atau di grup-grup media sosial, maka tidak sampai kepada derajat wajib tapi disunahkan saja. Bubuhannya datanganlah ke walimah anak ulun misalkan, disebarkanlah di grup-grup, ya grup-grup jamaah atau yang semisalnya. Jadi kalau umum maka tidak wajib, tapi kalau yang bersifat khusus tertuju langsung kepada kita, maka pada saat itu kita diwajibkan untuk menghadirinya. Kemudian yang keempat, undangan pada hari pertama walimah. Undangan pada hari pertama walimah. Jika seorang mengadakan walimah selama beberapa hari, yang wajib kita datang itu kapan? Yang pertama. Ya, yang pertama. Adapun besok lagi ya gak usah datang. Gak usah datang. Kecuali kita mau makan banyak. Nanti mau makan nih hari ini menunya ketupat kandangan dan besok menunya, oh hari ini ala-ala Banjar. Besok ala-ala Jawa. Besok ala-ala ya segala macamnya. Tapi yang wajib itu ya sekali. Wajib itu ya sekali. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tidak memberatkan. Yang berikutnya adalah tidak memberatkan. Kalau seandainya berat, contoh. Dan yang mengundang ini juga harus mikir. Contoh kayak kawan ulun, orang Banyuwangi, ya, orang Banyuwangi ngundang. Tapi alhamdulillah dia paham. Rif, aku nikahan. Ini nikahan, tapi paham aja, pasti paling kada datang lo, minta doanya aja lah. Dia paham karena jauh dari Banjarmasin, kecuali ini undangannya, ini tiketnya, ini biaya transport biaya untuk akomodasi dan makan segala macam, datanglah. Nah itu nggak memberatkan. Intinya kalau memberatkan tidak wajib. Tapi alangkah baiknya kita sampaikan, mohon maaf ada beberapa keadaan tertentu, keadaan khusus yang menyebabkan saya tidak bisa datang karena ini dan ini. Itu lebih baik lagi, yang membuat orang yang mengundang tidak sakit hati dan lebih bisa memaklumi. Ya, itu lebih baik lagi. Ya. Jadi intinya tidak memberatkan. Kalau memberatkan maka tidak wajib, seperti contoh perjalanan jauh harus mengeluarkan biaya besar dan yang semisalnya. Kemudian yang keenam, ya, tidak ada kemungkaran. Ya, yang keenam, tidak ada kemungkaran yang terjadi. Baik. Yang keenam ini adalah tidak ada kemungkaran yang terjadi di dalamnya, ya. Seperti adanya ikhtilat, ya. Kemudian ya macam-macam
macam-macam. Maka pada saat itu tidak wajib lagi kita mendatanginya. Jadi kalau ada kemungkaran tidak, tinggal kita menjaga diri kita. Kita menjaga diri kita bagaimana kita bisa menjaga diri kita agar tidak jatuh kepada perbuatan kemaksiatan dan dosa. Tapi ketika ada hal tersebut, ya, ketika ada hal tersebut, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalamnya, misalkan nih, makanan dalam menghidangkan makanan, oh ternyata di situ ada hidangan khamr dan yang semisalnya, dan itu yang dianggap keren saat ini kan, itu dianggap keren. Dan pernah juga sebagaimana yang saya ketahui sekarang dianggap keren itu ketika undangan tidak ada tempat duduknya, jadi makannya sambil berdiri. Nah, misalkan itu yang harus kita perhatikan, jangan kita justru mengikuti keadaan-keadaan seperti itu. Justru kita yang memperhatikan agama kita, ya, memperhatikan agama kita. Nah, itulah keenam syarat yang menyebabkan seseorang wajib mendatangi walimah. Ya, sekali lagi, itulah sebab-sebab yang menyebabkan seseorang mendatangi walimah. Yang pertama tadi adalah dia seorang muslim. Kalau non muslim maka tidak wajib. Tapi kalau seandainya dia adalah kerabat dan segala macam, silakan datang, dianjurkan untuk datang dengan tujuan ada niat dakwah, tapi tetap memperhatikan poin-poin yang lain. Kemudian yang mengundang bukan orang yang dihajar, orang yang diboikot, baik karena penyimpangannya, karena kesesatannya yang bisa mempengaruhi orang lain, yang bisa mengajak orang lain kepada kemaksiatan tersebut, maka itu juga tidak wajib untuk didatangi. Kalau seandainya demikian. Kemudian yang ketiga, undangan secara khusus. Pak Arif datang ya, dengan keluarga, anak dan istri serta anak-anak datang. Walaupun secara lisan, maka kita datang. Maka kita datang. Apalagi sudah secara lisan, kemudian dibarengi dengan kartu undangan. Ya, yang disebutkan nama kita di sana, maka kita wajib datang. Adapun secara umum, misalkan karena mungkin repot mempersiapkan acara pernikahan segala macam, tidak sempat menyampaikan satu persatu, maka disampaikan di grup, ya, di grup jamaah. Misalkan datanganlah, ini anak ulun lagi nikahan, datanganlah ulun nikahan misalnya, maka pada saat itu dianjurkan, sifatnya anjuran, tidak sampai kepada kewajiban. Kemudian yang keempat, yang wajib ini sebabnya adalah ketika hari pertama, teruntuk bagi yang mengadakan walimah beberapa hari, ya, mengadakan walimah beberapa hari, maka yang diwajibkan untuk hadir itu yang pertama, untuk yang kedua, ketiga, dan semisalnya itu sifatnya sunnah atau anjuran belakang. Kemudian tidak memberatkan, selama tidak memberatkan, misalkan hanya sekedar di Banjarmasin saja, atau mungkin ya masih sekitar sini, Banjarmasin, Banjarbaru, dan kita masih mampu untuk melakukannya, maka tidak mengapa. Kecuali ada hal-hal yang memberatkan, misalkan dalam keadaan ini lagi macet, nggak sampai, ya mungkin pada saat itu akan sangat menyulitkan, maka tidak masalah untuk dibatalkan. Hanya saja lebih baiknya salah satu bentuk interaksi antara sesama manusia adalah kita sampaikan, mohon maaf, saya tidak bisa datang, tidak bisa hadir karena dengan sebab ini dan ini. Kemudian yang keenam, tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Baik, para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bagaimana keadaan seseorang yang sedang berpuasa untuk memenuhi undangan, ya, untuk menghadiri undangan. Baik. Jawabannya adalah tergantung jenis puasa yang dikerjakan. Apabila puasa wajib Ramadan, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, seperti nazar, puasa qadha, puasa bayar kafarah, puasa wajib yang lainnya, maka pada saat itu tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzur seperti sakit, safar, dan yang semisalnya. Ya. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Kayak qadha itu, puasa qadha nih, misalkan ada ibu-ibu nih lagi puasa qadha karena sebelumnya saat Ramadan haid. Maka nggak boleh seenaknya, aduh mau makanlah, aduh nggak bisa. Ketika dia sudah niatkan puasa sebagaimana
syarat ketentuan-ketentuan yang berlaku pada puasa wajib, maka harus diselesaikan sampai akhir. Nggak bisa seenaknya. Ibnu Qudamah mengatakan wa man dakhala fi wajibin ka qada'i Ramadan aw nadharin muayyan aw mutlaq aw siyami kafarah lam yajuz lahu al-khuruj minhu li'anna al-muta'ayyin wajaba 'alaihi ad-dukhul fihi wa ghairu muta'ayyin ta'ayyana bil-dukhul fihi fasara manzilat al-fard al-muta'ayyan wa laysa fi hadha khilafun bihamdillah. Siapa yang telah memulai puasa wajib seperti qada' Ramadan, puasa nazar hari tertentu atau nazar mutlak atau puasa Arafah, tidak boleh membatalkannya karena sesuatu yang statusnya wajib ain harus dilakukan, sementara yang bukan wajib ain menjadi wajib ain jika telah dilakukan, sehingga statusnya sama dengan wajib ain dan dalam hal ini tidak ada perselisihan, walhamdulillah. Jadi kalau itu puasa wajib kemudian ada undangan, ya, maka tidak boleh dibatalkan. Nah, sekarang puasa sunnah. Bagaimana? Maka jawabannya boleh, ya, boleh. Sekalipun tidak ada uzur. Hanya saja memang dianjurkan untuk tetap puasa dan tidak membatalkan. Terutama puasa yang sudah menjadi kebiasaan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Ta'ala dan taatlah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Jadi kalau sudah mulai, ya lebih dianjurkan untuk tetap meneruskannya, meskipun ya boleh untuk membatalkan. Dalil yang menunjukkan boleh membatalkan apa saja? Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saimul mutatawwi' amiru nafsih insya'a sama wa insya'a aftar. Orang yang melakukan puasa sunnah, dia yang menjadi penentu dirinya sendiri. Jika ingin melakukan, ya monggo. Jika dia bisa melanjutkan, dan jika ingin membatalkan, maka monggo juga, dipersilahkan. Jadi dia terserah dia. Kemudian setelah puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura tidak lagi wajib. Jadi sebelumnya itu puasa Asyura wajib. Namun setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka tidak lagi wajib. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat bahwa mereka boleh puasa dan boleh membatalkan. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura wa man lam yaktubillah alaikum siyamah wa ana shaim faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyaftir." Ini hari Asyura, Allah tidak mewajibkan puasa untuk kalian, hanya saja saya puasa. Barang siapa yang ingin puasa dipersilakan, barang siapa yang ingin membatalkan maka dipersilahkan. Ya. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa untuk puasa sunnah boleh. Untuk puasa sunnah boleh. Hanya saja dianjurkan untuk tidak membatalkan. Ya, dianjurkan untuk tidak membatalkan. Nah, sekarang kita masuk dalam permasalahan. Ketika dapat undangan, terutama undangan wajib tadi, apakah boleh membatalkan puasa? Maka jawabannya, jika yang dilakukan adalah puasa wajib, maka tidak boleh dibatalkan. Ya, maka tidak boleh dibatalkan. Dan tetap datang kepada panggilan atau undangan tersebut. Tetap datang, tapi tidak boleh dibatalkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'am falyujib, fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak." Jika kalian diundang ke acara makan-makan, ya maka hadirilah. Jika mau dia makan maka dipersilakan, ya. Jika tidak maka dipersilakan. Mau makan silakan, mau tidak ya dipersilakan. Intinya wajib mendatangi undangan. Sementara untuk makannya tidak ada kewajiban. Mau makan tidak. Dalam artian gini, jangan disalahpahami ketika ada kewajiban datang ke acara walimah, itu wajib makan, enggak. Yang diwajibkan itu mendatangi, dan dengan kedatangan kita itu akan membahagiakan. Masuk, ya terutama misalkan ada makanan-makanan yang ternyata itu pantangan semua. Ini bisa meningkatkan
kolesterol dan segala macam. Aduh, ini saya wajib datang ke undangan, wajib makan pula. Makan kejang-kejang di walimah, waliyatubillah kan enggak baik. Tapi kedatangan kita datang, kemudian datang ke sahibul walimah, yaitu yang mengadakan walimah, kita ucapkan selamat, misalkan itu pernikahan ya. Itu sudah sangat membahagiakan mereka meskipun kita tidak ikut makan. Sehingga kalau dalam keadaan puasa dan itu puasa wajib, datang meskipun kita tidak makan. Karena yang wajib itu mendatangi walimah, bukan makan makanan walimah. Ya, baik. Adapun untuk puasa sunnah, maka boleh makan, boleh tidak. Ada lebih, boleh melanjutkan puasa dan boleh membatalkan puasa. Hanya saja dianjurkan ya tetap puasa, dan disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im." Apabila kalian diundang untuk makan-makan sementara kalian sedang puasa, maka sampaikanlah saya sedang puasa. Enggak masalah. Jadi kalau datang dalam keadaan puasa, ya meskipun itu puasa sunnah misalkan, dan enggak ada keharusan untuk makan walimah, enggak. Kita boleh puasa dan katakan dan sampaikan kepada pemilik atau yang mengadakan acara walimah, maka silakan, mohon maaf saya puasa, mohon maaf saya, dan itu enggak masalah. Dan bukan berarti juga untuk menunjukkan ini saya sedang puasa, orang yang paling taat. Ya, ketika walimah saya puasa, enggak gitu niatnya. Tapi hanya ingin mengabarkan bahwa saya sedang puasa, mohon maaf saya tidak bisa memakan hidangan yang ada. Begitu pula dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim pula dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyad'am." Jika kalian diundang untuk acara makan-makan, maka tetap hadir. Ya. Jika sedang puasa, maka doakan. Falyusalli itu maksudnya maka doakan. Jangan diartikan mentang-mentang tahu bahasa Arab, fa in kana sha'iman falyusalli. Yusalli salat. Oh, ketika saya datang ke undangan pas lagi puasa saya sholat di tempat, enggak ya. Tapi maksudnya falyusalli maksudnya doakan kebaikan. Dan itu tujuan kita, datang untuk mendoakan kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan keberkahan bagi misalkan dalam hal ini pernikahan ya, bagi kedua mempelai. Wa in kana muftiran, kalau dalam keadaan tidak puasa ya makan. Jadi ada tujuannya. Ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah kondisi seseorang yang diundang ketika dalam keadaan puasa. Apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya itu adalah puasa wajib, dia tetap wajib datang dan tidak boleh membatalkan. Namun kalau seandainya itu puasa sunnah, pada dasarnya boleh ia batalkan, meskipun yang lebih dianjurkan adalah tidak membatalkan puasanya, tetap melanjutkan. Ya, tetap melanjutkan puasanya, itu yang lebih afdal. Karena tentunya mendatangi walimah bukan berarti wajib makan hidangan walimah, makan hidangan walimah, tidak demikian. Tapi tujuan mendatangi walimah itu adalah doa, ya, membahagiakan orang yang mengundang, itu salah satu tujuan juga. Kalau untuk yang tidak puasa, ya maka selain dia mendoakan dan juga mencantap hidangan-hidangan yang ada. Ya. Adapun bagi orang yang berpuasa, maka seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yusalli. In kana shaiman fal yusalli. Apabila dia sedang puasa maka doakanlah. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan pendapat-pendapat tentang makna as-shalah dalam hadis. Wa qila al-murad as-shalah asy-syar'iyyah birrukun was-sujud. Ay yatashaggal bis-shalah liyahsul lahu fadlaha walitabruk ahlal makan wal hadirin. Sebagian ulama berpendapat makna salat dalam hadis ini adalah mengerjakan ibadah salat. Ada sebagian berpendapat demikian.
yang ada ruku dan sujudnya. Artinya orang ini mengerjakan sholat di rumah yang mengundang. Ini memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Menurut pendapat ini. Jadi makna sholat itu ya seperti makna hakiki, sholat. Dan dia izin sholat untuk ketika sedang diundang dia mengerjakan sholat di rumah orang yang mengundang sehingga dia mendapatkan keutamaan sholat dan pengundang berikut hadirnya mendapatkan keberkahan. Adapun jumhur berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fal yusalli di sini adalah fal yad'u li ahli ta'am bil maghfirah wal barakah wa nahwi dzalika wa asla fil lughah ad-du'a. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa makna salat dalam hadis ini adalah mendoakan orang yang mengundang dengan doa ampunan atau keberkahan atau yang semacamnya dan makna bahasa salat itu adalah doa. Jadi salat arti secara bahasanya ya adalah doa. Salat arti secara bahasanya adalah doa. Itu. Salat arti secara bahasanya adalah doa. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa fal yusolli itu salat. Contohnya datang ke acara walimah dalam keadaan puasa. Kebetulan saat itu salah seorang ibu-ibu puasa, wajib qadha puasa misalnya. Datang tapi dalam keadaan puasa. Fal yusolli, maka diperintahkan untuk sholat. Datang salaman, ada ruang kosongkah? Ulun hendak sholat. Ya, maka dia sholat, dia dapat pahala dari keutamaan sholat. Pengundang berikut hadirin yang ada itu mendapatkan keberkahan. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Namun kalau pendapat jumhur, wallahu a'lam bishawab, makna fal yusolli di sini fal yad'u. Artinya doakanlah. Ya, doakanlah orang yang mengundang dengan doa-doa keberkahan. Baik keberkahan, ampunan, senantiasa mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk semoga segera dapat momongan, ya, semoga selalu bahagia, harmonis, semakin bertakwa dan misalnya maka itu bisa disampaikan. Wallahu alam. Dan pendapat jumhur yang mungkin lebih mendekati kepada kebenaran. Apa doa-doa yang bisa kita panjatkan atau ya yang bisa kita ucapkan ketika kita mendatangi ke walimah? Maka yang pertama adalah seperti yang sudah sampaikan tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan itu. Ini enggak usah bingung ketika salaman, ini doanya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang sangat agung yang memiliki makna yang sangat agung. Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah. Dan serta semoga Allah Ta'ala mempersatukan kalian dalam kebaikan. Bahwa persatuan ini di atas kebaikan dan senantiasa diberikan keberkahan. Orang yang hidupnya diberkahi itu bahagia. Orang yang hidupnya diberkahi itu bahagia. Dan susah untuk dinalari dengan akal. Susah. Yang ketika kita berbicara berkah, itu susah untuk dinalari keberkahan. Berkah nggak ada hubungannya dengan banyak harta, ya, banyak tinggi kedudukan, banyak uang, enggak. Berkah tidak dihubungkan dengan itu. Keberkahan itu lebih daripada itu semua. Keberkahan itu lebih daripada dan susah dinalari dengan akal. Ada orang-orang yang hidupnya sederhana tapi bahagia. Bahagia, ya. Ya. Mungkin ada sebagian yang memiliki pasangan yang memiliki kekurangan tapi dia sangat bahagia. Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini doa yang penting dan disampaikan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pengantin ini untuk mendapatkan keberkahan, ya, dan agar mereka dikumpulkan dalam kebaikan. Begitu pula ada doa lain bagi yang mengundang makan-makan, ya. Maka kita doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka dan berkahilah mereka pada apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka. Lihat, kalau seandainya kita amalkan ini, Masya Allah, doa demi doa, kebaikan-kebaikan pun insya Allah kita dapatkan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa tersebut. Ya Allah, ampuni mereka. Jadi termasuk amal yang mulia itu adalah memberikan makan. Ya, termasuk amal yang mulia itu adalah memberikan makan. Dan yang kita beri makan adalah orang yang bertakwa. Orang-orang yang soleh. Jadi jangan ragu. Jangan pelit-pelit kalau menraktir kawan-kawan kita yang baik-baik. Kalau
ada kawan yang baik-baik, traktir mereka makan. Kalau kita pas ada rezekinya, traktir mereka makan. Karena orang-orang yang baik itu akan mendoakan kebaikan kita. Kalau mereka hafal dengan doa ini, mereka akan bacakan doa ini. Atau paling tidak mereka akan gunakan kata-kata mereka dan akan mendoakan kebaikan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada harta Anda, kepada harta pian. Ya, semoga diberikan keberkahan pada keluarga pian. Semoga dilancarkan rezekinya. Semoga menjadi sebab masuk surga. Nah, itu ketika yang kita undang adalah orang-orang baik seperti itu. Tapi kalau orang buruk mungkin kita tidak akan mendapatkan hal ini. Ya, kalau dia hafal doanya maka dia akan doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampuni mereka, sayangi mereka, berkahilah mereka dari apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka. Atau ada doa yang lainnya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikan makan kepadaku, maka berkahilah minum kepada orang yang telah memberi minum kepadaku. Sedikit cerita, kalau di antara kawan-kawan tuh seringkali mendoakan dengan doa yang kedua. Tapi niat mereka biar seringkali ditraktir. Jadi ya Allah ma'at'im man at'amani wasqi man saqani. Doakan gitu. Nanti kalau ada makanan undang lagi lah. Baik. Wallahu alam bisawab. Itu di antara doa yang bisa kita panjang. Kalau jika tidak hafal maka kita bisa menggunakan doa-doa bahasa-bahasa yang kita miliki. Tapi lebih baik lagi kita mencukupkan diri dengan doa-doa di atas. Ya, dan doanya pendek, mudah dihafal. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Nah, itu bisa kita doakan mereka dengan doa-doa tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Baik, ini dulu kiranya bisa disampaikan dalam pembahasan kali ini, dan kita ternyata baru menyelesaikan hak yang kedua. Berarti masih ada hak-hak yang lainnya, dan tentunya masih dalam hadis yang sama, ya. Dalam hadis yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.